ramai diperbincangkan ya Zaya. Betul, bahkan dari sebelum diresmikan saja sudah menuai kontroversi dari masyarakat, begitu ya. Termasuk juga rencana untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Banyak ya ternyata yang menggugat hal ini ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal seperti pasal penghinaan presiden, wakil presiden dan juga lembaga pemerintah. Kemudian bahkan banyak yang mengatakan ini seakan seperti membatasi dari ruang demokrasi kita. Betul. Ada juga yang mengatakan ini kok jadi masuk ke ranah privasi. Ya. Apakah nantinya semakin banyak laporan kepada pihak kepolisian, semakin penuh juga nantinya lapas nih kalau banyak yang masuk. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Bang Margarito. Pagi. Kemudian juga kita sudah bergabung dengan Pak Albert Aris, anggota tim ahli KUHP Nasional. Selamat pagi, Bang Albert. Pagi Mbak Reza. Sudah bergabung bersama kami, Bang. Mas Reza, Mbak Ratih, dan juga Bang Margarito Kamis ya. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih waktunya, Bang Albert. Dan juga kita masih menantikan nantinya Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI, untuk bergabung bersama kami pada sesi dialog pagi hari ini. Saya mau ke Bang Margarito. Bang, ini kan jadi perhatian dari publik ya. Rencana publik juga sebagian sudah melakukan pelaporan ke Mahkamah Konstitusi. Apa menurut Anda pasal-pasal yang cukup krusial sehingga respon dari masyarakat seperti ini? Sedangkan tadi dikatakan bahwa DPR mengatakan bahwa ya kita sudah menerima aspirasi dari masyarakat sebelum ini disahkan. Pertama ya soal KUHP ya. Pertama ya sebagai bangsa, sebagai sebagai bangsa saya senang kita punya KUHP baru, memutus warisan Belanda yang ratusan tahun itu, dan warisan Belanda itu akarnya di Romawi, dan itu sebabnya menurut saya ini satu langkah yang bagus sebagai bangsa begitu ya, menyatakan bahwa kita benar-benar merdeka. Saya memang baca-baca dalam beberapa hari ini bahwa memang ada beberapa isu. Satu di antara tadi yang Anda bilang gitu ya, soal penghinaan terhadap presiden itu dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana begitu ya. Dan ada beberapa lagi, MUI kalau tidak salah itu mempersoalkan soal nikah siri dan juga poligami. Dan poligami yang dikualifikasi sebagai tindak pidana begitu ya. Saya rasa kalau itu dia memang dipersoalkan dan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi memang sudah pada tempatnya, dan saya rasa memang tidak bisa dihalangi juga kalau ada yang mau membawa itu ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi saya rasa fair aja kok. Tapi akhirnya banyak yang mengatakan ini nantinya jadi kok masuk ke ranah privasi. Kemudian juga mengatakan seakan mempersempit ruang demokrasi kita nih, Bang. Nah, apa yang orang mengerti mengenai demokrasi gitu? Itu juga mesti dipikirkan. Apa yang orang mengerti mengenai demokrasi? Apakah dan demokrasi bebas Anda maki-maki orang? Apa itu yang dimaksudkan dengan demokrasi? Bukan itu dari awal yang dimaksudkan demokrasi. Demokrasi kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, lalu maki orang sesuka-sukanya. Bebas tanpa batas. Itu juga bukan itu yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi dalam soal apa demokrasi itu dimengerti, itu juga mesti dibicarakan yang betul gitu. Sehingga memang kalau itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bagi saya oke, biar debatnya lebih tersistem, terkonseptual gitu ya, sehingga kita tidak bermain di luar itu gitu. Bang Albert, ini kan salah satu pasal yang sering dibicarakan oleh masyarakat adalah tadi yang Rati bilang bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu menjadi pembahasan paling banyak begitu. Sedangkan dari sisi Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak secara gamblang, ini justru lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan kritisi karena memang pelaporannya hanya boleh dilakukan oleh pihak tersebut, antara presiden atau wakil presiden. Tanggapan Anda gimana? Karena ini menjadi perbincangan di publik begitu, Mas. Iya. Mas Reza, pertama-tama kami dari tim KUHP Nasional perlu menyampaikan bahwa kami sangat menghormati adanya sejumlah judicial review terkait dengan pasal-pasal KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Nah, tadi berkaitan dengan sejumlah pasal, saya mau menyampaikan bahwa sekali lagi, ini sudah berulang kali saya sampaikan bahwa kritik itu tidak dikriminalisasi di dalam KUHP nasional. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik itu adalah kecaman, tanggapan, kupasan,
uraian pertimbangan terhadap suatu hasil karya, pendapat, atau sebagainya. Kadang-kadang bisa berbeda pendapat, itu nggak masalah. Kritik tidak dikriminalisasi, tetapi tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito Kamis, yang menyatakan bahwa kita bebas berpendapat, tetapi untuk penghinaan tetap ada pembatasannya. Tetapi lagi-lagi, KUHP nasional menegaskan juga, sekalipun itu perbuatan penghinaan terhadap presiden, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah atau resmi dari presiden atau wakil presiden. Inilah yang membedakan Mas Reza, Mbak Rati, dan Bang Margarito dengan KUHP lama yang sudah dianulir oleh MK, dan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, MK mengatakan bahwa memang penghinaan terhadap presiden itu bisa diatur tetapi sebagai delik aduan. Jadi ini adalah tafsir resmi dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian diadopsi oleh pembentuk KUHP menjadi norma dalam pasal 218 KUHP Bang Albert, tentang tadi Anda penyiaran katakan, masyarakat dan martabat diri presiden. baik, Ya, gimana? Bang Sorry. Albert, tadi Anda katakan bahwa harus ada aduan resmi dari presiden atau wakil presiden atau pihak terkait. Tapi kalau ada kuasa di situ bagaimana, Bang? Dalam arti nanti beberapa Tidak pihak bisa melaporkan terkait Iya. hal ini, tapi setelah ada kuasa dari presiden dan wakil presiden. Oke, jadi saya perlu menerangkan bahwa ya pasal 218 itu adalah delik aduan absolut. Artinya harus presiden dan wakil presiden sendiri yang membuat pengaduan, bukan laporan ya. Nah, ditegaskan Pengaduan juga ya, dalam pasal-pasal berikutnya bahwa pengaduan tersebut memang bisa disampaikan secara tertulis, tetapi KUHP nasional sama sekali tidak mendelegasikan bahwa pengaduan tersebut bisa dikuasakan kepada orang lain, termasuk kepada, katakanlah kepada advokat. Nggak bisa, karena harus presiden dan wakil presiden sendiri yang membuat pengaduan secara sah. Dan Oke. Mbak Clear di situ. Rati, kita perlu menyampaikan juga nih, Ya. pengaturan pasal 18 sebagai delik aduan absolut sekaligus menutup celah buat pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan seperti yang terjadi di masa lalu dalam praktek-praktek penegakan hukum yang masih belum baik. Nah, dalam hal ini KUHP nasional mencoba untuk memperbaiki praktek penegakan hukum di masa lalu yang belum baik tadi. Demikian. Jadi ada Oh iya, satu pengaduan lagi. absolut. Tapi batasannya sampai mana, Bang Albert? Jadi seperti apa yang dikatakan ini bisa merendahkan harkat martabat presiden dan juga wakil presiden? Sampai di mana batasan itu, Bang? Oke, dalam penjelasan pasal 218 KUHP, pembentuk KUHP nasional sudah membedakan mana kritik, mana delik. Delik itu penghinaan ya. Penghinaan itu maksudnya delik ya. Kritik adalah ditujukan kepada kebijakan. Misalkan kebijakan presiden atau wakil presiden. Kita tahu secara konstitusional itu presiden itu memegang 4 jabatan. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala angkatan bersenjata, dan juga sebagai kepala duta besar. Nah, kalau ada kebijakan atau keputusan presiden yang dianggap kontroversial atau mengandung pro dan kontra, masyarakat bebas mengkritik. Itulah esensi dari demokrasi. Tetapi saya mau memastikan tidak ada satupun konstitusi di dunia ini yang menjamin kebebasan menghina seperti yang tadi ditegaskan oleh Prof. Margarito Kamis gitu ya. Jadi memang perlu dibedakan antara masyarakat nih, mana kritik, mana delik. Lalu ada yang mengatakan kan bedanya tipis. Sederhana saja, kritik ditujukan kepada kebijakan. Tapi kalau penghinaan itu adalah sifatnya adalah merendahkan, menghina, memfitnah, menista, mencemarkan nama baik presiden atau wakil presiden. Demikian Mbak Rati. Oke. Baik. Bang Albert, kalau dilihat kan memang tujuannya adalah untuk ibaratnya pembelajaran dari kasus-kasus yang terjadi masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan begitu ya. Tapi ini menjadi kontroversi, apakah menurut Anda memang sosialisasi yang di masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang belum paham begitu? Iya, jadi begini, untuk KUHP nasional ya, perjalanannya panjang sekali, Mas Reza. Dari tahun 63 sudah diinisiasi pembaruannya. Di 2012 sudah disusun di zaman pemerintahan Pak SBY. 2015 diajukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan sosialisasi untuk KUHP, saya mau pastikan bahwa itu sudah sedemikian rupa panjang proses perjalanannya. Bahkan KUHP nasional memberikan waktu 3 tahun transisi untuk penyesuaian dengan aturan perundang-undangan pidana lainnya. Oleh karena itu, saya tetap menghormati kalau ada pandangan berbeda dari rekan-rekan masyarakat sipil. It is okay kalau ada berbeda, dan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Margarito Kamis, kita akan melihat nanti bagaimana MK sebagai the final interpreter of Constitution menguji dan memeriksa apakah
pasal 218 KUHP ini adalah pembatasan kebebasan berekspresi atau justru pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tidak boleh menghina orang lain atas dasar prinsip moralitas dan ketertiban umum. Demikian. Oke, Bang Margarito, Iya. kita cukup clear ternyata ini Iya. pengaduan absolut terkait pasal yang penghinaan presiden. Tapi kan yang menjadi perbincangan publik ini banyak, pasal karetnya banyak kalau menurut publik Iya. ya. Selain juga tadi penghinaan presiden, kemudian juga ada penghinaan lembaga negara, kemudian pasal living law atau hukum yang hidup, perzinahan dan lain sebagainya, Bang. Apa yang menjadi poin-poin penting jangan sampai ini nantinya akan terus menjadi kontroversi, akan terus ada mungkin gugatan ke MK atau mungkin semakin banyak laporan kepada pihak kepolisian. Ya,